Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi bersama channel kita. Kali ini kita akan membuat video tutorial tentang pemasangan lampu alis pada New Nmax. Bagaimana proses pemasangan lampu alis tersebut? Saksikan terus video kita berikut ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka baut-baut yang ada di bodi motor dengan menggunakan L. Karena di motor Nmax ini kebanyakan bautnya menggunakan kunci L seperti yang terdapat di video. Yang pertama kali kita buka adalah visornya atau dada dari motornya. Dan setelah kita buka ada 4 buah baut yang harus kita buka dengan menggunakan obeng ya, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan jangan lupa juga membuka 2 buah baut yang ada di dalam penyangga batok lampunya seperti di video. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka bodi samping motor ya, yang ada di dashboard motor. Itu ada 3 baut di depan dan 1 baut di belakang. Setelah itu pelan-pelan kita angkat bodi atau bodi motornya dan kita ulangi dengan cara yang sama di bodi motor sebelahnya. Adapun untuk proses pembukaan bodi motornya atau pencopotan bodi motornya harus dilakukan dengan teliti dan sangat hati-hati, dan dilakukan dengan perlahan dan bertahap dari bodi belakang sampai ke depan. Karena apabila tidak dilakukan dengan teliti maka bisa berakibat bodi motornya bisa retak atau bahkan bisa pecah ya bro. Adapun untuk proses pembukaan bodi motornya bisa menyaksikan video ini dengan teliti. Adapun gunanya kita membuka dashboard belakang ini adalah supaya mempermudah kita membuka baut batok lampu yang harus kita buka dengan cara membukanya dari belakang bro. Setelah dashboard terbuka, lanjutkan dengan membuka 6 buah baut yang ada pada batok lampu. Selanjutnya kita membuka bodi samping motor dengan cara mencongkel menggunakan obeng minus ya. Cara mencongkelnya harus kita lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Kuku yang ada pada bodi motor jangan sampai patah, karena kalau patah ya akan mempersulit kita dalam pemasangan dan berakibat pada bodi motor yang tidak kokoh dan rawan ketika ada getaran. Lakukan juga cara yang sama untuk bodi yang di sampingnya atau di sebelahnya. Selanjutnya buka 4 buah baut yang ada di kolong motor depan ya bro. Ada 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Dan setelah semuanya terbuka lalu kita angkat batok lampunya. Adapun untuk membuka kaca mika dari batok lampu kita menggunakan setelah itu kita lepas alis dari kaca headlampnya, dan setelah itu kita pasang lampu alis di alis headlamp atau lampu utama Nmax ini. Jadi untuk pemasangan alisnya kita pakai yang warna biru ya bro. Jadi kita menggunakan lem Korea tuh. Kenapa lem Korea? Karena dari pengalaman kita lem Korea itu lebih tahan, karena bahan dari lampu alis sendiri itu bahannya karet ya, jadi lebih tahan kalau pakai lem Korea. Dan untuk kabel dari lampunya kita bikin lubang sedikit di ujung alisnya, lalu kita masukkan kabelnya ke dalam di belakang alisnya. Untuk pemasangan lampu devilnya atau lampu backgroundnya di reflektornya kita pakai lampu alis yang isinya sudah kita copot. Kalau di sini tuh warna merah ya bro. Jadi kita pasang di atas
dan di lampu jauhnya di bawah. Untuk di atas lebih banyak, lebih panjang lampunya, tapi di bawah lebih sedikit. Dan untuk kabelnya jangan lupa kita harus ingat kabel positif kita sambung positif, negatif kita sambung ke negatif. Jangan lupa tutup lampu senja bawaan dengan menggunakan Scott LED chrome, karena itu akan membuat cahaya dari lampu devil atau lampu background merah kita tuh tidak terlalu menyala karena ketutupan sama warna putih dari lampu senja bawaan motor. Nah, semuanya kita pasang, lalu kita sambungkan lampu alis, kabel yang ada pada alis dengan yang ada pada reflektor. Yang perlu diingat adalah sangat perlu kita ingat yang mana kabel positif dan mana kabel negatifnya, karena kita akan menyambungkan positif ke positif dan negatif ke negatif. Untuk arusnya sendiri kita ambil langsung dari belakang ya bro, jangan ambil dari batok di dalam headlampnya, karena di sana sudah ada programnya. Jadi ketika kita kontak maka lampunya tidak akan langsung hidup, tapi harus kita starter dulu. Tapi kalau mengambil arusnya dari belakang maka bisa langsung dikontak, dia langsung nyala. Dan untuk positifnya kita ambil warna pink ya, di belakang batok itu ada kabelnya. Dan untuk negatif seperti biasa warna hitam kalau di NMAX. Dan setelah itu kita rapikan dengan menggunakan lem tembak kabelnya. Dan untuk skema, bagaimana skema perkabelannya akan kita tayangkan atau kita sertakan di bagian akhir video. Terakhir kita buat kontak on off, yakni kita ambil arusnya. Kalau di bagian output songket atau sebelum songket itu warna kuning list hitam ya. Jadi kita putuskan, kita sambungkan kabelnya ke saklar on off yang kita miliki. Setelah kita putuskan kabel kuning list hitam tadi, kita sambungkan ke kabel saklar atau tombol on off yang ada pada motor kita. Jadi untuk pemasangannya sendiri di sini di dalam bagasi depan motor ya, kita lubangi sedikit lalu kita pasang lem tembak. Untuk arus di lampu devilnya kita ada 4 lampu devil di sini, 2 di lampu dekatnya, 2 lampu jauhnya. Itu ada positif dan negatifnya. Jadi yang perlu kita ingat hanya positif kita gabungkan ke positif dan negatif kita gabungkan ke negatif. Dan jangan sampai salah ya penggabungan antara positif dan negatifnya. Ini di sini yang garis lurus itu positif dan yang garis putus-putus itu negatif. Kita anggap seperti itu. Jadi yang penting adalah warnanya itu di saat kita menyambungkan itu usahakan sama setiap lampu. Dan di sini juga kita gabungkan antara positif dan negatif ke lampu alisnya. Di situ ada 2 lampu alis, jadi kabel positif negatifnya juga ada 2. Lalu positif negatifnya kita gabungkan dan kita ambil ke arus yang output setelah songket ya, itu songketnya. Jadi arusnya yang positif ke warna pink ya, dan yang negatif ke warna hitam. Jadi kita sambung atau kita cangkok boleh di sana. Terus dan untuk kontaknya kita ambil kabel yang sebelum songket itu ya, sebelum songket, yaitu yang warna list kuning list hitam. Jadi yang sebelum songket itu songketnya. Jadi beda antara warna kabel sebelum songket dan setelah songket itu. Jadi kita ambil sebelum songket, putuskan dan kita sambungkan satu kabel ke saklar dan satu kabelnya lagi ke saklar. Jadi input saklar baru output ke kontak. Dan inilah hasil setelah kita pasang.